Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi kenikmatan. Saya ingin menyoroti bagaimana kondisi anak-anak muda hari ini. Banyak yang terjebak kecanduan dengan yang namanya judi online. Di sosial media, di HP setiap kita pasti bermunculan tayangan-tayangan iklan-iklan yang mengajak kita untuk melakukan judi. Judi sekarang sudah bermetamorfosa, sudah melalui tahapan perbaikan, regenerasi dari yang dulu marak judi bernama judi togel, judi SDSB yang terkenal di tahun 80-an 90-an. Sekarang yang lebih familiar adalah judi online yang itu omsetnya tidak tanggung-tanggung, menyedot keuangan masyarakat khususnya para pengguna internet yang didominasi oleh anak-anak muda. Jadi meskipun judi itu telah diberantas dengan berbagai macam cara, dengan gencarnya iklan, bahkan para kalangan orang tua, para ulama telah menfatwakan bahwa apapun namanya judi itu adalah perbuatan yang haram, dosa, dan hendaknya dijauhi karena itu akan merusak. Tetapi ternyata banyak di antara generasi yang menganggapnya itu sebagai suatu cara untuk meningkatkan pendapatan, suatu cara untuk mengundi keberuntungan. Makanya banyak yang terjebak dan belum berhenti kalau belum melarat. Artinya kesadaran itu baru muncul setelah semuanya habis, setelah mungkin kendaraannya terjual, isi rumahnya terjual, baru dia tidak berkutik lagi, baru dia berusaha untuk menjauhinya. Dan itu marak di mana-mana. Anak-anak muda hari ini banyak yang kecanduan, sebagaimana rokok itu membuat candu, begitu juga judi online. Tidak peduli siapa dia, apakah ia kalangan kampus, apakah ia orang yang nggak sekolah, apakah ia praktisi pendidikan, guru, pengajar, ustadz, dosen, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki pengetahuan, memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, yang dianggap tokoh masyarakat, banyak juga yang terpapar adanya virus judi online. Sehingga ini meracuni generasi bangsa tua dan muda. Tentunya kita orang tua tidak ingin di rumah kita, anak kita diam-diam ikut terjerumus dalam pusaran judi online ini. Lantas bagaimana seandainya sudah terjadi, di antara kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus dikerjakan agar keluarga ini, di rumah kita ini, kalau memang sudah melakukan judi online kemudian berusaha untuk berhenti total, bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Tidak lain tidak bukan adalah pemahaman dalam diri, komitmen dalam diri. Siapapun dia tidak bisa untuk menghentikan suatu perbuatan yang tidak baik kalau dia tidak punya keinginan, komitmen dalam dirinya. Andai kata ia sudah berniat, tapi ketika ia masuk dalam lingkungan yang semacam itu, orang sudah ingin berhenti merokok tapi lingkungannya perokok, maka karena diulang-ulang tiap hari, lambat laun akan muncul kembali dorongan untuk melakukan itu. Begitu juga di judi online, ketika kita sudah mau berhenti tetapi ternyata kok lingkungannya masih seperti itu, teman-temannya, sesama komunitasnya masih sama seperti itu, habitat yang dijalani setiap hari banyak orang yang semacam itu, maka tidak mustahil niat berhenti untuk menjauhi itu akan susah untuk dilakukan karena berada pada lingkungan yang masih seperti tempo hari. Nah, keluar dari lingkungan yang semacam ini suatu perjuangan. Kita sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki komitmen bagaimana berjuang keluar dari lingkungan, membuat lingkungan yang baru yang menghentikan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan judi online. Kemudian kita berusaha mengakses informasi-informasi, barangkali karena sering kita waktunya luang dipakai untuk tayangan-tayangan yang ada
di sosial media, di HP kita itu banyak kita klik tayangan yang mengarah kepada judi, maka selanjutnya kecerdasan kita mengakses tayangan yang tidak lagi berbau judi. Buat keyakinan, buat suatu kepercayaan diri bahwa hanya dengan berjuang, berusaha, step by step, bekerja walaupun hasilnya sedikit, tapi itu dinikmati, disyukuri, terus dilakukan terus menerus, itu saja yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Tidak ada sesuatu, apakah itu sukses, apakah itu kesenangan yang instan. Pemahaman seperti ini harus terus dibina supaya kita tidak merasa bahwa instan dengan cara judi itu akan membawa kesenangan. Justru yang terjadi akan membuat kecanduan. Justru yang terjadi akan membuat kita susah untuk berhenti sebelum kita bangkrut. Susah untuk kita menghentikan sebelum saldo yang ada itu terkuras dengan harapan kita bisa withdraw. Tapi ternyata tidak juga withdraw itu dapat sesuai yang kita harapkan. Justru kalaupun withdraw misalnya 10.000 yang habis 100.000, kita berharap mendapatkan uang 10 juta tapi habisnya 50 juta. Jadi withdraw 10 juta ternyata deposit yang kita lakukan sudah 50 juta. Jadi lebih banyak ekornya daripada menangnya. Perkara semacam ini harus dipahamkan, harus ditanamkan dalam diri setiap orang supaya dia benar-benar menjauhinya dengan cara memiliki cara berpikir bahwa tidak ada ceritanya jadi itu akan memberikan kemenangan, walaupun kemenangan itu pernah diterima, pernah diperoleh, sesungguhnya itu awal dari kekalahan. Begitulah kata Rhoma Irama, sesungguhnya menang itu awal dari kekalahan. Maka sering-seringlah putar lagunya Rhoma Irama tentang judi. Itu sudah ada dari tahun 80-an dan masih relevan hari ini untuk kita dengarkan supaya kita memahami, supaya kita kembali merefresh bahwa pemahaman tentang judi itu harus pemahaman yang membuat kita merasa tidak ada untung sedikit pun pada judi. Dan lebih lagi kita harus yakin amal judi itu amalan yang mengandung dosa besar, mengundi nasib, bermimpi mendapatkan keuntungan, itu sesuatu dosa besar. Dan kita harus tanamkan pada anak generasi yang hari ini pendidikan anak-anak kita sudah lebih baik daripada kita, tetapi kemampuan mereka menjauhi maksiat masih dipertanyakan. Begitulah sahabat-sahabat semua, pekerjaan yang akan terus kita pantau di lingkungan kita tentang judi online ini gak akan ada habisnya seiring canggihnya informasi, canggihnya teknologi. Begitulah bermetamorfosa judi ini akan terus meregenerasi kemampuan daya jelajahnya. Begitu saja kiranya. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.